Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Januartika Sulistianto dengan NIM 224102000023. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar, arsitektur, dan perkembangan mikrokontroler. Yang pertama, prinsip dasar. Mikrokontroler adalah sebuah komputer kecil yang dikemas dalam bentuk chip IC serta dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu. Dalam pengaplikasiannya, pengendali mikro yang dalam bahasa Inggris disebut dengan microcontroller ini digunakan dalam produk atau perangkat yang dikendalikan secara otomatis. Contohnya, dalam sistem kontrol mesin mobil, pengendali jarak jauh, dan perangkat yang menggunakan sistem tertanam. Yang kedua, arsitektur mikrocontroller. Terdiri dari bagian-bagian yang saling dihubungkan melalui internal bus. Biasanya terdiri dari 3 bus, yaitu address bus, data bus, dan control bus. Untuk paham bagaimana prinsip kerja mikrokontroler sebelumnya, harus memahami bagian-bagian utama fungsinya secara umum, seperti diagram blok di samping. Ada beberapa komponen yang terdapat dalam mikrokontroler. Yang pertama, komponen prosesor CPU, yang merupakan otak dari mikrokontroler yang berfungsi mengordinasikan seluruh operasi komputasi, operasi aritmatika, operasi logika, dan mengendalikan kerja sistem secara keseluruhan. Di CPU terdiri dari 3 bagian, yaitu ALU, CU, dan RU. ALU bagian yang mengerjakan proses-proses aritmatika atau perhitungan matematis dan operasi logika. Terdapat bilangan bulat ataupun 16 bit dan mempertimbangkan suatu kondisi untuk pengambilan keputusan yang dibutuhkan pada instruksi-instruksi berikutnya. Kemudian CU, bagian yang mengambil, mengodekan, dan melaksanakan urutan instruksi dari sebuah program yang tersimpan di dalam memori. Kemudian RU, bagian yang berfungsi untuk tempat menyimpan variabel bilangan bulat 8 atau 16 bit. Register jumlahnya banyak, masing-masing berfungsi umum dan khusus. Register umum digunakan untuk menyimpan data sementara yang diperlukan untuk proses perhitungan dan operasi mikrokontroler. Register umum dibutuhkan mengingat pada saat bersamaan mikrokontroler hanya mampu melakukan operasi aritmatika atau logika, hanya pada 1 atau 2 operan saja. Sehingga untuk operasi-operasi yang melibatkan banyak variabel harus dimanipulasi dengan menggunakan variabel-variabel register umum. Sedangkan register khusus dibutuhkan untuk fungsi-fungsi khusus, yaitu timer, akumulator, dan program counter. Timer adalah register khusus yang berfungsi sebagai tempat penyimpan data penghitungan pulsa. Akumulator berfungsi sebagai tempat penyimpanan data operan umum proses aritmatika logika. Kemudian ada program counter, berfungsi sebagai tempat penyimpanan data pencacah atau penghitung eksekusi program mikrokontroler. Yang kedua ada memori atau penyimpanan. Fungsi memori pada dalam mikrokontroler sama dengan mikroprosesor. Memori ini digunakan untuk menyimpan data dan program. Sebuah mikrokontroler biasanya memiliki sejumlah RAM dan ROM atau memori flash untuk menyimpan kode sumber program. Yang ketiga ada input atau output, yang digunakan untuk mendorong atau menghubungkan berbagai perangkat seperti LCD, LED, printer, memori, dan perangkat input atau output lainnya ke mikrokontroler. Yang terakhir adalah perkembangan. Teknologi mikrokontroler berkembang sangat pesat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan manusia. Dari mulai mikrokontroler yang sederhana sampai dengan yang kompleks,
sehingga dalam satu chip IC terdapat rangkaian ADC dan DAC. Dengan teknologi yang berkembang menggunakan CISC atau RISC, seperti pada arsitektur AVR. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.